Bab 017. 21. Ma, bagaimana keadaan Aurel, apakah sudah sadar? Tanya Amar kepada Oma Santika. Di ruang rawat tersebut masih ada Opa Aris, Opa Danish, Oma Rieta, Arsyad, Amira, dan tak lupa si manis Nisa. Belum bahkan saat Arsyad dan keluarganya datang Aurel tak kunjung sadar. Lihatlah Nisa sangat sedih melihat kondisi adiknya. Memang terlihat Nisa seperti habis menangis dan masih ditenangkan oleh Amira. Assalamualaikum, ucap Zahra saat memasuki ruang rawat tersebut. Waalaikumsalam, jawab semua orang serempak. Kini netra Zahra fokus kepada anak manis nan imut yang sedang berbaring di atas berangkar rumah sakit, hingga tak terasa bulir air matanya membasahi pipinya yang sangat putih. Hal itu tidak luput dari perhatian semua orang. Sebenarnya ingin rasanya Zahra langsung berlari menemui Aurel. Bahkan wajah Aurel sudah terlihat sangat pucat padahal saat bersama Zahra semalam Aurel baik-baik saja. Paham akan keinginan Zahra kini Omna Santika mendekat. Kamu yang bernama Zahra? Tanya Oma Santika ketika sudah berdiri di depan Zahra. Betul Nyonya, saya Zahra. Apa kamu ingin menemui cucuku Aurel? Tanya Oma Santika kembali yang diangguki oleh Zahra, namun mata Zahra terlebih dahulu melirik Amar yang berdiri di dekat berangkar Aurel. Paham akan tatapan takut dari wanita cantik di depannya, Oma Santika berdecak. Cek, Amar sini, lebih baik kamu duduk dengan Arsyad di sofa. Zahra mau menemui Aurel namun takut melihat wajah kamu, ucap Oma Santika. Tapi Ma, Aurel itu putriku, kenapa Amar harus menjauh dari sisi Aurel? Amar tak terima. Amar. Memang hanya nama yang diucapkan oleh Oma Rieta tetapi seperti tidak ada penolakan kembali. Amar berjalan ke arah sofa yang ada di ruang rawat Aurel. Ayo sana, ucap Oma Santika. Zahra pun akhirnya berjalan ke arah berangkar Zahra. Kap kap kap. Zahra mencium kening, pipi cubi milik Aurel kanan dan kiri. Assalamualaikum anak cantik, ini Umi datang. Apa Aurel tidak ingin bertemu dengan Umi? Tanya Zahra kepada Aurel sedikit berbisik karena takut semua orang yang berada di ruangan itu mendengar jika Zahra memanggil dirinya dengan sebutan Umi, padahal semua orang sudah mengetahuinya. Zahra mengusap kenapa Aurel dengan penuh rasa sayang dan tak putus-putusnya Zahra bersolawat karena Aurel sangat menyukai ketika Zahra bersolawat di dekatnya. Perlahan mata kecil Aurel mulai mengerjap-ngerjap dan tak berselang lama Aurel mulai membuka matanya. Saat bangun dan wajah yang pertama dilihatnya adalah wajah Zahra, Aurel langsung tersenyum, bahkan Aurel merentangkan tangannya pertanda ingin dipeluk oleh Zahra. Dengan senang hati Zahra memeluk tubuh mungil Aurel. Interaksi Zahra dan juga Aurel tidak luput dari perhatian semua orang. Saat Aurel dan Zahra berpelukan tiba-tiba Aurel nangis kejar membuat semua orang panik termasuk Zahra, bahkan kini Zahra sudah membawa Aurel ke dalam gendongannya. Hua hua hiks hua. Tangis Aurel menggelengar. Bahkan kini Amar sudah berjalan menuju ke arah Aurel dan Zahra. Kamu apakan anak saya, hah? Bentak Amar kepada Zahra, sedangkan yang dibentak hanya sibuk beristighfar sambil menenangkan Aurel. Kenapa cantik kok nangis? Apa ada sakit? Tanya Zahra kepada Aurel. 22. Sini nak sama ayah. Niatnya Amar akan mengambil alih menggendong Aurel, tetapi Aurelnya menolak. No, ayah jahat, ucap Aurel di sela tangisnya. Sayang kenapa nangis? Ada yang sakit?
Apa perlu dipanggilkan dokter? Kini Oma Santika sudah turun tangan. Hiks no doktel, doktel nakal tusuk tangan Aurel. Nah kan terjawab sudah penyebab tangis Aurel, bukan karena sakit, tapi Aurel kaget karena bangun-bangun tangannya sudah ditusuk jarum infus. (23) Kini Aurel mulai tenang, walaupun masih ada suara isakan yang terdengar. Zahra menimang-nimang tubuh mungil Aurel agar tangisnya segera berhenti. Dokter akhirnya masuk bersama dengan seorang suster yang mendampinginya karena Stephen yang telah memanggil dokter atas perintah Oma Santika. "Assalamualaikum Tuan dan Nyonya Aris." "Waalaikumsalam," jawab semua orang yang berada di dalam ruang rawat milik Aurel. Aurel yang masih berada di gendongan Zahra sedikit melirik karena merasa penasaran dengan tamu yang baru masuk ke dalam ruang rawatnya. Memang sifat kepo Aurel tidak akan luntur walaupun Aurel sedang sakit. Hua! Lagi-lagi tangis Aurel kembali pecah apalagi Aurel melihat seseorang yang berada di samping dokter membawa alat suntik. "Kenapa sayang, kok nangis lagi Heran Zahra karena tadinya Aurel sudah mulai tenang, kini Nisa meminta turun dari pangkuan Amira karena akan mendatangi Aurel yang terus menangis. Nisa menarik-narik gamis yang digunakan Zahra. Hingga Zahra kemudian menunduk untuk melihat seorang anak perempuan yang tak kalah cantik dan imut dari Aurel, bahkan jika dilihat lebih seksama, anak itu mirip dengan Aurel, namun usianya saja yang berbeda. "Aunty," panggil Nisa. Kini, Zahra mengusap kepala Nisa, "Kenapa sayang?" tanya Zahra dengan suara lembutnya bahkan Nisa yang baru bertemu dengan Zahra tidak merasakan takut sama sekali. "Adek nangis terus apa adek merasa kesakitan?" tanya Nisa mendongak menatap Zahra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tidak sayang, adek cuma kaget karena tangannya dipasangi jarum infus. Kamu jangan khawatir ya cantik lihat adek sudah mulai tenang nanti main sama adek ya kalau adeknya sudah sembuh." Kini Zahra berbicara kepada Nisa. "Sayang, lihat kakak khawatir sama Aurel." Kini Aurel sudah mulai mengurai pelukannya dari Zahra dan sekarang menatap Nisa. "Adek jangan nangis, kakak jadi sedih," ucap Nisa dan diangguki oleh Aurel. "Umi, mau duduk dengan kakak Nisa?" pinta Aurel segera. Zahra meletakkan Aurel di atas berangkar lalu mengangkat tubuh Nisa agar bisa duduk bersama-sama dengan Aurel. Dokter yang sudah dari tadi berada di ruang rawat Aurel mulai mendekat setelah drama tangis-tangis Bombay Aurel berakhir. Kini Zahra mundur agar Aurel bisa diperiksa oleh dokter. "Umi, mau kemana?" tanya Aurel yang sudah tidak ingin berjauhan dengan Zahra kembali. "Kamu diperiksa dokter dulu ya sayang." Aurel takut. Mata Aurel kembali berkaca-kaca namun dengan cepat Nisa menggenggam tangan Aurel. "Tidak usah takut, ada kakak di sini oke?" ucap Nisa sehingga Aurel mulai berani diperiksa oleh dokter. Wah, ternyata obatnya Aurel ternyata ampuh juga ya. Sekarang demamnya Aurel mulai turun dan tidak akan lama lagi Aurel sudah sembuh. Ucap dokter ketika selesai memeriksa Aurel. "Aunty dokter Aurel nggak disuntik?" tanya Aurel. "Memangnya Aurelnya mau disuntik?" tanya dokter dan seketika Aurel menggelengkan kepalanya tanda tidak mau. "Aurel nggak perlu disuntik kok." Aurel langsung bernafas lega mendengarnya. Dokter bisa lepas jarum di tangan Aurel. Maksud Aurel adalah jarum infus, kalau itu belum bisa cantik. Kalau mau jarumnya dilepas Aurel harus makan terus minum obat.
Setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan, dokter kemudian kembali menemui keluarga Aris. "Bagaimana keadaan cucu saya, Dok?" tanya Oma Santika. "Alhamdulillah Nona Aurel sudah mulai membaik. Jika suhu badannya berangsur normal maka Nona Aurel sudah bisa pulang besok. Kalau begitu saya permisi Tuan, Nyonya, saya harus memeriksa pasien yang lain." Kini 24. Dokter dan suster meninggalkan ruang rawat Aurel. Aurel dan Nisa mulai asyik bercerita. Aurel kembali aktif bahkan sudah berceloteh panjang lebar padahal baru saja menangis. Kejar dasar si bocah banyak drama. Kini keluarga besar Aris dan juga Danish juga sudah mulai mengobrol di sofa yang ada di ruangan Aurel, sementara Zahra yang merasa tidak memiliki kepentingan lagi berniat untuk pamit. "Sayang, Umi pamit ya, Aurel harus minum obat biar cepat sembuh," ucap Zahra sedikit berbisik agar panggilan Umi tidak didengar oleh keluarga Aris. "No, Hiks, Umi mau ninggalin Aurel." Nah kan Aurel nangis lagi. Aurel mau kenalin Umi sama Kak Nisa. Kak Nisa ini uminya Aurel, cantik kan sekalang Aurel juga punya Umi seperti Kak Nisa. Tapi sekalang uminya sudah mau pergi ninggalin Aurel. Hiks. Zahra yang berusaha agar panggilan Umi dari Aurel tidak terdengar dengan yang lain, malah Aurel dengan suara kadelnya memperkenalkannya dengan kakak sepupunya yang bernama Nisa, dan bahkan ucapan Aurel sudah Zahra tebak didengar oleh semua orang. Kap, sabar ya adek, padahal adek sudah berusaha agar uminya adek bisa dekat dengan adek. Nggak apa-apa Umi, adek nggak ada kan, masih ada Kak Nisa di sini. Kini Nisa mulai menenangkan Aurel yang sudah menangis, membuat Zahra merasa bersalah sementara Oma Santika, Oma Rieta dan Amira saling berbisik melihat tingkah keduanya. "Lihat kedua cucu kita mulai melancarkan aksi dramanya," ucap Oma Santika sambil terkekeh. "Iya, wah kedua cucuku ternyata jago acting, siapa yang ngajarin ya?" timpa Oma Rieta. Kasihan Zahra, orangnya sangat penyayang, lihat wajahnya sudah mulai terlihat bersalah, ucap Amira. Jika ketiga perempuan tersebut paham tentang drama Aurel dan Nisa berbeda dengan Amar yang sedang mengobrol dengan para pria, sekali-kali Amar menengok ke arah putrinya, bahkan Amar sudah bersiap untuk berdiri saat melihat Aurel kembali menangis namun ditahan oleh Arsyad. Sudah biarkan saja mereka. Kini kembali ke Aurel, Zahra mendekat lalu memeluk kedua bocah kecil yang tadi saling berpelukan. "Maafkan Umi ya sayang, Umi gak akan ninggalin Aurel di sini, nanti kita main sama Kak Nisa ya," ucap Zahra tulus sementara kedua bocah tersebut saling bertos di belakang Zahra. Membuat semua orang menggelengkan kepala, bahkan para oma menepuk jidat masing-masing. "Janji Umi." Aurel menyodorkan jari kelingkingnya kepada Zahra, dan dibalas dengan tautan jari kelingking oleh Zahra. Amar bangkit dari duduknya dan bersiap akan kembali ke kantor walaupun sudah siang. "Pa, Ma Onti Uncel, Syat saya pamit ke kantor dulu, Stephen ayo." Stephen ikut berdiri dan pamit kepada yang lain. "Loh, kamu sudah mau ke kantor lagi, padahal putrimu sedang sakit," ucap Oma Santika merasa heran dengan putra semata wayangnya. "Ada pekerjaan penting Ma." Kini Amar berjalan ke arah berangkar Aurel, melihat itu Zahra mundur beberapa langkah. Saat melewati Zahra, lagi-lagi Amar melihat Zahra dengan tatapan tajam. "Sayang, ayah ke kantor dulu ya, nanti ayah akan pulang cepat." Amar mengusap kepala Aurel. "Iya, ayah pergi saja kerja ke kantor kali uang banyak-banyak,
Sekalang semua mahal dan perlu uang banyak. Aurel, di sini ada Umi dan Kak Nisa. Nah kan bukannya merengek minta Amar menemaninya, malah Aurel meminta Amar cari uang banyak. Aurel sangat paham jika hidup butuh uang. 25. Hari sudah menjelang sore namun Zahra tidak juga bisa meninggalkan rumah sakit karena setiap akan pamit maka Aurel akan merengek bahkan menangis. Oma Rieta, Opa Danish, Arsyad, Amira dan juga si cantik Nisa sudah pulang dari tadi. Di ruang rawat Aurel hanya tinggal Oma Santika dan juga Opa Aris. Kini Aurel sudah tertidur. Zahra berniat untuk pamit tapi belum juga mengatakan kepada Oma Santika. Malahan Oma Santika pamit lebih dulu. Zahra, saya bisa minta tolong kamu jaga cucu saya Aurel, saya mau pulang ke rumah dulu sama opanya Aurel, gak apa-apa kan? Zahra yang tidak enak untuk menolak mengiyakan saja permintaan Oma Santika, toh juga Zahra pikir sebentar lagi ayahnya Aurel, siapa lagi kalau bukan Amar akan pulang dari kantor. Baik Nyonya, saya akan nungguin Aurel di sini, Nyonya dan Tuan pulang saja dahulu. Ucap Zahra dengan lemah lembut, membuat Oma Santika tersenyum mendengar setiap kata yang diucapkan oleh gadis cantik di depannya. Terima kasih ya Zahra, sebentar lagi Amar akan pulang kok. Sama-sama Nyonya. Kamu jangan panggil kami Tuan dan Nyonya, kita berdua bukan majikan kamu. Kini Opa Aris yang berbicara. Zahra sempat heran karena keluarga Amar semuanya ramah-ramah, kenapa hanya Amar yang terlihat judes dan dingin. Betul nak, panggil mama dan papa saja, kamu kan uminya cucunya. Ucapan Oma Santika membuat Zahra menunduk karena merasa tidak enak. Zahra takut kedua orang di depannya akan salah paham nantinya. Maafkan saya Nyonya, Tuan, bukan maksud saya lancang untuk dipanggil Uni oleh Aurel, namun saya tidak tega untuk memenuhi keinginan Aurel yang ingin memanggil saya dengan sebutan Umi. Sekali lagi maafkan saya janji akan berusaha menjelaskan kepada Aurel untuk tidak lagi memanggil saya dengan panggilan Umi lagi. Zahra merasa takut, Oma Santika dan Opa Aris marah karena terlalu lancang membiarkan cucu satu-satunya memanggilnya dengan sebutan Umi padahal Zahra hanya orang asing bagi keluarga mereka. Nggak apa-apa kok kalau Aurel manggil kamu dengan panggilan Umi, asalkan kamu tidak merasa keberatan saja, apalagi kamu masih gadis sudah dipanggil Umi oleh seorang anak. Ucap Oma Santika. Iya, apalagi saya lihat cucu saya terlihat sangat bahagia dan manja berada di dekat kamu Zahra. Opa Aris menambahkan. Kalau kamu masih canggung panggil kami mama dan papa, kamu bisa panggil kami aunty dan uncel saja. Tambah Oma Santika. Baik aunty, uncel. Ucap Zahra masih kikuk, karena orang di depannya bukan orang yang sembarangan. Kedua parubaya di depannya adalah orang kaya pemilik Ariskop tempat Zahra pernah bekerja. Kalau begitu uncel dan aunty pulang dulu. Oh iya aunty minta nomor kamu, jadi ketika ada apa-apa kamu bisa menghubungi kami. Kini Oma Santika dan Zahra bertukar nomor telepon, setelah itu Oma Santika dan Opa Aris pamit. Kami pamit dulu, assalamualaikum. Ucap Oma Santika dan Opa Aris. Waalaikumsalam. Jawab Zahra. Zahra menuju ke berangkar Aurel lalu duduk di kursi yang berada di dekat berangkar. Zahra mengusap dengan sayang kepala Aurel yang masih tertidur nyenyak, mungkin karena pengaruh obat yang diminum Aurel. Tak berselang lama pintu terbuka dari luar, ternyata Amar dan Stephen yang telah pulang dari kantor. Amar yang tadi pergi masih terlihat rapi dengan jas membungkus tubuh kekarnya. Kini Amar sudah memegang jasnya di tangan kirinya lalu kemejanya sudah dilipat sampai siku. Kamu belum pulang? Tanya Amar dengan
26. Suara yang terdengar dingin. Zahra berdiri dari duduknya lalu menunduk, "Belum Pak, saya diamanahkan orang tua Pak Amar untuk menjaga Aurel karena mereka pulang." Jawab Zahra apa adanya. "Sekarang kamu pulang, saya sudah ada di sini," ucap Amar. "Baik Pak." Zahra mencium kening Aurel terlebih dahulu lalu pamit. "Saya permisi Pak."